Selamat pagi sahabat Hermina, dengan saya Tania Aprilita di acara podcast Hermina. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang screening bayi baru lahir. Nah, di Indonesia sendiri sahabat Hermina masih banyak ditemukan kasus bayi baru lahir mengalami gangguan. Hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya screening dilakukan. Pada hari ini kita akan membahas apa itu screening pada bayi baru lahir dan apa manfaatnya. Langsung pastinya saya ditemani oleh narasumber kita pada kesempatan hari dengan Dr. Vera Irawati, spesialis anak MKes. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Tania. Gimana kabarnya hari ini dok? Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kita udah lama nggak podcast ya dok. Nah, masih banyak nih dok memang di luaran sana yang untuk ibu-ibu hamil yang memang dia tidak melakukan kontrol rutin. Nah, efeknya memang pada bayinya ya dok. Masih banyak gangguan-gangguan pada bayi baru lahir. Nah, pada kesempatan hari ini boleh kita sharing ya dok, khususnya untuk sahabat Hermina semuanya. Mungkin langsung saja ya dok. Sebenarnya apa sih dok screening pada bayi baru lahir itu? Oh iya. Ya, untuk screening pada bayi baru lahir merupakan pemeriksaan yang dilakukan sedini mungkin pada bayi yang baru lahir. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya kelainan yang bisa dioptimalkan apabila bayi tersebut mendapatkan pengobatan sejak dini. Diharapkan nanti tumbuh kembang bayi lebih optimal dan adanya kelainan metabolik ataupun penyakit yang bisa terdeteksi sejak awal bisa terdiagnosa lebih dini. Oh gitu ya. Sehingga kita dapat mendapatkan generasi lanjutan yang lebih optimal untuk tumbuh kembangnya. Oh baik dok. Berarti memang sangat penting sekali ya dok dilakukan screening pada bayi baru lahir. Tujuannya itu tadi ya dok untuk mendeteksi gangguan sejak awal ya dok, agar bisa memberikan tata laksana yang baik, yang optimal untuk yang sedini mungkin, gitu ya dok. Baik, nah seperti itu sahabat Hermina. Jadi memang sangat penting ya dok ya. Nah untuk selanjutnya dok, screening apa saja yang kira-kira harus dilakukan nih dok oleh rumah sakit atau yang wajib dok, yang wajib dilakukan untuk mendeteksi gangguan tadi dok? Oh iya, ada beberapa screening. Yang pertama universal screening yang bisa dilakukan pada semua bayi baru lahir di rumah sakit. Yang pertama meliputi pemeriksaan antropometri, yaitu mulai dari penimbangan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala ya. Kemudian untuk pemeriksaan lanjutan kita bisa melakukan pemeriksaan screening untuk hipotiroid kongenital yang saat ini sudah dilakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dengan melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir, diambil sampel darah dari bagian tumit bayi, kemudian dioleskan pada kertas saring. Untuk interpretasi hasilnya nanti kita tetap mengirim ke DKK. Oh gitu, iya ya dok. Untuk pemeriksaan itu kita bisa mulai lakukan pada semua bayi mulai usia 48 sampai 72 jam. Tujuannya apa? Supaya kita tahu apa ada permasalahan atau ada penurunan dari fungsi hormon tiroid atau fungsi hormon yang berpengaruh pada gondok ya. Nanti supaya tidak ada gangguan pada tumbuh kembang ataupun metabolisme selanjutnya. Karena untuk kasus hipotiroid kongenital ini sendiri masih sekitar 3-5 kejadian dari sekitar 5.000 kelahiran. Baik. Selain itu ada lagi mungkin dok? Untuk selanjutnya pemeriksaan ada gangguan pendengaran atau tuli pada bayi bisa dilakukan mulai saat bayi berusia 24 jam sampai kurang dari 1 bulan dengan memberikan rangsangan terhadap bayi untuk menilai adanya gangguan pendengaran atau tidak. Nah, pemeriksaannya bisa menggunakan otoakustik emission. Kemudian apabila ternyata didapatkan ada kelainan, nanti bisa diulang pada usia 1 bulan sampai 3 bulan. Dan bisa dikonsultasikan dengan subdivisi THT. Oh baik dok. Terus untuk pemeriksaan selanjutnya bisa
kita nilai adakah kelainan jantung bawaan atau penyakit jantung kritis ya. Iya, Dok. Karena hal ini masih termasuk Masih banyak kasusnya juga ya, tinggi, Dok. ya. Iya. Sekitar 2-3% dari semua kelahiran bayi. Dan 10%-nya mengancam jiwa. Iya, benar, Dok. Iya. Untuk pemeriksaannya kita bisa melakukan pemeriksaan pulse oximetry ya dengan menggunakan saturasi. Kalau untuk bayi saturasinya bukan yang dijepit ya Mbak, Iya, Dok. tapi yang melingkar, nanti bisa dilakukan di keempat ekstremitas ya, Iya. di kedua tangan dan kaki. Iya, Dok. Nanti dilihat apakah sesuai capaian saturasinya sesuai dengan harga rujukan. Iya, Kalau memang ada permasalahan, selain itu kita dokter anak tetap melakukan pemeriksaan, auskultasi, adakah bising atau pemeriksaan. Pada pemeriksaan didapatkan sesak atau sianosis yang menetap. Nah, apabila ada nanti perlu pemeriksaan lanjutan seperti ekokardiografi. Iya, benar-benar, Dok. Iya. Iya, berarti ya lumayan banyak ya, Dok. Memang Iya. harus di screening dan itu memang perlu sekali ya, Iya, Dok. Gitu. iya. Kalau tidak dilakukan nanti takutnya efeknya akan jauh lebih Iya. besar ya, Dok. Iya. Gitu. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya bisa dilakukan pemeriksaan untuk inborn error metabolisme atau kelainan metabolik. Nah, sebaiknya dilakukan setelah bayi berusia 48 sampai 78 jam. Iya, nanti akan terlihat terutama setelah bayi itu menyusu ya. Iya, Dok. Nah, awalnya mungkin bayinya kondisi baik-baik saja, tapi setelah perjalanannya kondisi bayi bisa menurun. Salah satunya bisa karena ada kelainan metabolisme. Iya. Siap, Dok. Berarti ya memang banyak ya, Dok. Iya. Nah, itu tadi sahabat Hermina. Jadi pemeriksaan apa saja sih yang harus dilakukan pada bayi baru lahir? Sudah dijelaskan sangat detail sekali ya, Dok, oleh Dokter Vera. Ada lagi, Dok? loh Mbak. Iya, apa lagi, Iya, Dok? untuk pemeriksaan pada bayi prematur lebih banyak lagi. Nanti tergantung pada usia kehamilan, usia kelahiran bayi tersebut lahir ya. Oh, Semakin iya, Dok. bayinya kecil berarti harus Harus lebih banyak banyak pemeriksaannya ya, pemeriksaannya. Dok. Salah satunya pemeriksaan retinopati of prematurity ya, karena lebih rentan ada kebutaan pada bayi. Kemudian pemeriksaan CT scan kepala karena bayi prematur lebih rentan ada perdarahan di otak. Kemudian pemeriksaan kadar sel darah merah karena lebih rentan ada anemia, ya. Terus kemudian pada Gula bayi darah, prematur ya, Dok. ya, Oke. lebih rentan tulangnya patah atau mengalami osteopenia, ya. Jadi tetap harus dievaluasi lebih lanjut. Kemudian ada beberapa pemeriksaan yang sesuai indikasi ya. Misalkan pada kunjungan ke poli bayi lahir spontan ya, ternyata kok kondisinya kuning, ikterik, jadi nanti bisa dilakukan pemeriksaan. Kalau ternyata ikteriknya itu kremernya dinilai ada peningkatan, nanti bisa dilakukan pemeriksaan bilirubin. Iya, siap, Dok. Nah, yang dijelaskan oleh Dokter Vera itu insya Allah kita sudah bisa melakukan screening semuanya ya, Dok. Jadi memang kita memfasilitasi agar masyarakat juga lebih mudah untuk melakukan screening gitu. Mungkin itu saja ya, Dok, ya untuk podcast kita hari ini, sharing-sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Hermina di rumah ya, Dok. Satu lagi Mbak, jadi ada kondisi klinis misalkan untuk screening kelainan kongenital, misalkan Down syndrome, trisomi 21 atau mungkin Hunter syndrome, trisomi 18, atau mungkin ada keluhan perutnya membuncit, kemudian pembuluh darah kelihatan seperti Gaucher disease. Nanti selanjutnya butuh pemeriksaan lanjutan, kita konsultasikan ke subdivisi endokrinologi. Endokrin ya, Dok. Baik, siap, Dok. Ada lagi yang mau ditambahkan, Dok? Mungkin sudah ya, Dok. Baik, terima kasih Dokter Vera untuk waktunya hari ini. Terima kasih sahabat Hermina yang sudah setia mengikuti podcast Hermina. Untuk informasi seputar kesehatan bisa sahabat Hermina dapatkan melalui Instagram Rumah Sakit Hermina Wonogiri. Silahkan jangan lupa di follow, dan jika ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar Instagram Rumah Sakit Hermina Wonogiri. Terima kasih, saya akhiri. Semangat pagi.